Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Rahmat Priyandi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Loneliness at Work terhadap komitmen organisasi pada teleworker. Teleworker merupakan seseorang yang bekerja pada pengaturan kerja telekomuting. Pengaturan kerja telekomuting sendiri memungkinkan karyawan yang berada di luar batas geografis tertentu untuk tetap melakukan tugas mereka di mana saja, dengan bantuan teknologi komunikasi untuk tetap terhubung dengan orang lain di dalam maupun di luar organisasi. Telekomuting sendiri mulai berkembang beberapa dekade yang lalu, dan istilah telekomuting ini diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Ide telekomuting dikembangkan untuk mengatasi krisis bahan bakar di Amerika Serikat dengan mentransfer pekerjaan mereka kepada karyawan. Di tahun 2019, lebih dari 5,7 juta pekerja Amerika melakukan telekomuting. Di dunia sendiri, perkembangannya mencapai 216% antara tahun 2005 hingga 2019. Hal ini diungkapkan oleh Global Workplace Analytics. Menurut survei terhadap sekitar 275.000 karyawan yang dilakukan oleh Society for Human Resource Management, 59 perusahaan Amerika Serikat mengizinkan karyawannya untuk mempekerjakan beberapa bentuk telekomuting. Selain itu, firma riset pasar global Ipsos melakukan survei pada 2011 di 24 negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Menurut hasil survei tersebut, 1/5 dari karyawan melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Dalam penerapannya, telekomuting memberikan manfaat bagi perusahaan maupun individu, seperti mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, serta meningkatkan komitmen organisasi. Namun di samping itu juga ada dampak negatif yang dirasakan oleh karyawan, seperti tipisnya batasan peran antara pekerjaan dan keluarga, meminimalisir kesempatan meningkatkan karir, hingga perasaan terisolasi. Perasaan terisolasi yang dirasakan oleh karyawan selama bekerja dalam kondisi telekomuting diketahui telah meningkatkan loneliness at work. Loneliness at work merupakan kondisi psikologi di mana karyawan merasakan kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya kualitas yang dirasakan dalam hubungan interpersonal antara karyawan dan lingkungan kerja mereka, yang meliputi emotional deprivation serta social companionship. Menurut literatur, seseorang mengalami berbagai tingkat loneliness dalam bidang kehidupan yang berbeda, termasuk kehidupan keluarga, kehidupan romantik, dan kehidupan sosial mereka. Kesepian juga dapat terjadi dalam kehidupan kerja karyawan. Loneliness di tempat kerja merupakan penilaian emosional dan perasaan subjektif karyawan tentang apakah kebutuhan mereka dipenuhi oleh orang yang bekerja dengan mereka dan juga organisasi di tempat mereka bekerja. Loneliness at work ditemukan oleh beberapa penelitian memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan, seperti yang dilakukan oleh Ortasun Ardil 2012 dan Ayazelar Guzel tahun 2014. Komitmen organisasi dipandang sebagai cerminan dari orientasi afektif terhadap organisasi, kemudian sebagai pertimbangan mengenai untung dan rugi jika mereka meninggalkan organisasi mereka, dan pertimbangan moral untuk bertahan di dalam organisasi. Selain dari penelitian yang tadi disebutkan, terdapat juga temuan yang kontras di mana ditemukan bahwa loneliness tidak memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi, dan juga penelitian yang mengaitkan pengaruh dari keduanya pada karyawan teleworker masih belum banyak dilakukan. Khususnya di Indonesia, masih sulit ditemukan penelitian terkait loneliness at work dan pengaruhnya pada komitmen organisasi. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai seberapa besar pengaruh loneliness at work terhadap dimensi komitmen organisasi pada teleworker. Variabel dari penelitian ini yaitu variabel X adalah loneliness at work, dan variabel Y1 adalah komitmen afektif, Y2 komitmen continuance, dan Y3 adalah komitmen normatif. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan alat ukur loneliness at work dari Wright tahun 2005 yang telah diadaptasi oleh Wayuni dan Muafi tahun 2021. Sedangkan untuk mengukur komitmen organisasi menggunakan 3 komponen komitmen organisasi dari Meyer dan Allen tahun 1991 yang telah diadaptasi oleh Sulistiawan pada tahun 2020. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT X yang berjumlah 44 orang, serta teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian, dan teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis regresi sederhana. Dari hasil penelitian ini, sebanyak 75,55% karyawan di PT X mengalami loneliness at work yang tinggi, dan mayoritas profil komitmen organisasi karyawan adalah afektif rendah, continuance tinggi, serta normatif rendah, di mana hasil ini menggambarkan bahwa ketika menjalankan tugas serta kewajiban di dalam pekerjaan, karyawan tidak mendasari dengan adanya minat terhadap pekerjaan mereka.
Kemudian tidak adanya ikatan emosional dengan rekan kerja maupun dengan organisasi. Dan keterlibatan karyawan hanya dilandasi dengan perhitungan untung rugi atas pekerjaan mereka. Karyawan di PTX yang bekerja di telekomuting yang memiliki profil komitmen ini kemungkinan meninggalkan perusahaan apabila perusahaan tidak memenuhi kebutuhan keuntungan mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ozelik dan Barshed pada 2018 yang menyatakan bahwa kedua dimensi dari loneliness at work secara signifikan berpengaruh pada komitmen afektif karyawan. Serta loneliness at work dapat memprediksi kondisi komitmen afektif seseorang. Hasil yang khas dari penelitian ini adalah pengaruh yang cukup besar dan signifikan dari loneliness at work terhadap komitmen normatif. Hal ini menunjukkan ketika karyawan bekerja di telekomuting dan mengalami loneliness akan mempengaruhi kondisi komitmen normatif mereka. Kesimpulannya, pada penelitian ini karyawan PTX yang bekerja sebagai teleworker di bagian sales dan marketing mayoritas mengalami loneliness at work yang tinggi dengan persentase 79,55%. Mayoritas karyawan memiliki profil komitmen terhadap perusahaan afektif rendah, continuance tinggi, serta normatif rendah dengan jumlah 18 orang dengan persentase 40,90%. Kemudian loneliness at work memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 19,1% terhadap komitmen afektif dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dan yang terakhir adalah loneliness at work secara bersamaan dan simultan memberikan pengaruh negatif yang signifikan sebesar 54,8% terhadap komitmen normatif. Sekian presentasi penelitian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.